Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat di tengah pandemi yang mana ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur kita masih mempunyai iman. Kita yakin bahwasanya ketika iman seseorang itu meningkat, maka imun pun akan meningkat, dan ketika imun juga meningkat, insyaallah hidup kita akan menjadi aman dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan sesuai dengan tema macam-macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah bisa masuk surga Allah karena rahmatnya. Salah satu yang biasa kita minta, tapi kadang kita belum sadar ternyata itu adalah kita minta. Apa? Yaitu ketika kita masuk masjid dengan kaki kanan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, tolong ya Allah, bukakan kepadaku ya Allah pintu-pintu rahmat. Padahal ketika kita masuk masjid, masuknya dari satu pintu. Akan tetapi yang kita minta kepada Allah bukan babun. Kalau dalam bahasa Arab, babun artinya pintu, satu. Babani, dua pintu. Abwab, banyak pintu. Kita minta kepada Allah masuk masjid, ternyata rahmat Allah yang kita cari itu banyak macam-macamnya. Maka secara garis besar rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ditarik menjadi 3 kesimpulan secara garis besar dalam Al-Qur'an. Pertama, rahmat Allah berarti ampunan. Di surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang asrafu, yang melampaui batasannya. Masya Allah Pak, orang yang melampaui batasannya masih Allah panggil hamba. Coba kalau kita mungkin mangkel kepada anak kita, itu kan ada namanya. Biasanya kalau kita sayang, nak sini nak. Tapi kalau kita mangkel langsung, hei Jo, Pak Ijo, langsung kita panggil nama. Tapi Allah saking luar biasanya Allah
masih memanggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang ahli zina masih Allah panggil hamba. Yang banyak membunuh orang Allah masih panggil hamba. Yang suka judi Allah masih panggil hamba. Yang suka korupsi Allah masih panggil hamba. Apa peringatan Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dengan rahmatku, kata Allah. Ya. Berarti apa sambungan ayatnya? Innahu yaghfirud dzunuba jami'an. Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang banyak. Masya Allah. Berarti rahmat Allah yang pertama ini diartikan ampunan dosa Allah, ya. Ampunan dosa yang Allah berikan kepada hambanya. Masya Allah. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, masa lalu kita yang mungkin banyak salah, masa lalu kita yang mungkin banyak dosa, masa lalu kita yang mungkin banyak maksiat, jangan putus asa. Masih ada peluang Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa sampai kerongkongan. Masih ada peluang karena Allah Maha Pengampun atas semua dosa hambanya. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala secara garis besar dalam Al-Qur'an adalah solusi dari semua permasalahan hambanya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian semua dengan apa? Minal khauf, ketakutan atau kegelisahan. Sekarang Pak, kita diuji ketakutan atau kegelisahan. Mau kemana-mana takut, mau kemana-mana gelisah. Itu ujian Allah. Walju, lapar. Di sini kita tahu dampak dari ini semua banyak orang yang kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dengan dampak seperti ini kita juga banyak yang terdampak ekonominya. Wal anfus, jiwa. Jiwa kita kadang sakit, kadang bahagia dan lain-lain. Wath thamarat, kalau dalam Al-Qur'an thamarat itu berarti samroh, buah. Tapi secara penafsiran wath thamarat itu artinya adalah sesuatu yang menghasilkan, bisa investasi, bisa pekerjaan dan lain sebagainya. Allah, tapi ujung kalimatnya indah. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar. Nah, kita langsung ke 157-nya ayatnya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah itu yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah dan rahmat. Nah, orang yang sabar maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Yang ketiga, secara garis besar, rahmat Allah dalam Al-Quran artinya kasih sayang Allah kepada hambanya, baik itu makhluknya yang ada di dunia dan nanti kasih sayang Allah yang ada di akhirat. Yaitu di surat Al-Fatihah ayat ketiga kita hafal bersama. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya yang ada di dunia. Kenapa kok Bill Gates itu kaya raya? Kalau kita tahu Bill Gates itu hartanya berapa Pak? Hartanya Bill Gates itu sampai 1000 triliun. 1000 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Bill Gates orang terkaya di dunia 1000 triliun. Apakah iman kepada Allah? Enggak. Tapi kenapa kok orang yang enggak iman Allah berikan kaya? Itulah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya. Itulah adilnya Allah. Yang serius, yang bekerja keras, yang punya inovasi, yang punya pemikiran, ya Allah berikan. Ya itulah adilnya Allah. Tapi nanti di akhirat nilainya 0 di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ada iman. Cristiano Ronaldo 1 bulan kalau dikalkulasikan 1 minggu hanya bermain sepak bola gajinya 3 miliar. Lionel Messi hanya 1 minggu 3 sampai 4 miliar 1 minggu. Enggak iman pada Allah, enggak.
tapi karena kasih sayang Allah mereka semua diberikan rahmat Allah. Tapi Ar-Rahim itulah kasih sayang Allah yang khusus kepada kita semua yang beriman, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, secara garis besar tadi saya simpulkan rahmat Allah itu pertama ampunan Allah, kedua solusi dari semua permasalahan, yang ketiga kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya di dunia dan juga makhluk Allah nanti ketika di akhirat, karena kasih sayang Allah itu tanpa batas. Demikian khutbah pertama yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil kesimpulan sebelum kita selesaikan khutbah Jumat ini dengan doa. Mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah di tengah pandemi seperti ini. Tetap senang, tetap bahagia, tetap berpikiran semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah sakit atau terpapar kena penyakit yang sekarang mewabah, ya kita yakin sakit ini mengingatkan kita kalau kita itu hamba. Kadang itu orang sehat itu sombong, Pak. Kalau orang sehat itu fokus kepada dunia, semangat kerjanya 45, cari ma'isyah kemanapun, sampai Mojokerto, sampai Jakarta, dibelani mati-matian. Baru kena sakit, baru merasa yang disebutkan adalah Allah, 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 dan Allah. Maka Allah menyampaikan, aku suka apa yang diucapkan hambaku ketika hambaku kena ujian dariku. Saya suka, makanya saya uji hambaku. Karena yang disebutkan adalah aku dan aku. Aku itu pencemburu, masa cari dunia saja. Maka aku berikan sakit supaya dia tahu diri kalau dirinya itu adalah hamba. Maka kalau hamba yang baik akan mengingat kepada Robnya, yaitu aku, kata Allah. Orang kecelakaan yang diucapkan Allah, Allah, ya Allah, ya Allah. Orang sakit gigi yang diucapkan Allah, Allah, Allah. Orang isolasi mandiri diucapkan Allah, Allah, Allah. Allah bangga, Allah senang. Mungkin dengan itu hambaku, kata Allah, akan tergugur dosanya dengan sakitnya. Kita harus positive thinking, kita harus senang, kita harus tetap semangat. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita iri dengan ahli dunia yang punya harta banyak, yang punya mobil banyak, yang punya rumah yang besar-besar. Jangan pernah iri. Mereka ahli dunia. Kita ini adalah ahli akhirat. Dunia itu tempat orang capek. Maka orang yang tahajud 11 rakaat capek, wajar. Orang baca Al-Quran 1 hari 1 juz capek, wajar. Orang puasa Ramadan 30 hari capek, wajar. Memang dunia tempat orang capek, memang dunia tempat orang lelah. Tapi ayo kita senang dan bangga dengan capek-capek tersebut. Ikhlas karena Allah. Karena nanti di akhirat kita akan diganti Allah dengan surganya. Di akhirat kita enggak sholat, di akhirat kita enggak puasa, di akhirat kita enggak tahajud, Pak, enggak baca Al-Quran. Di surga Allah kita disuruh Allah santai-santai. Maka timbal baliknya, kalau kita serius di dunia, maka nanti santai di akhirat. Kalau kita santai di dunia, nanti capek di akhirat. Pilih mana kita? Ayo kita capek-capek beramal soleh, kita ikhlas. Ayo kita sregep, rajin untuk beramal soleh, karena kita nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan doa, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah kami bersimpuh di rumah-Mu. Hari ini ya Allah kami mendengarkan ayat-ayat-Mu. Hari ini ya Allah kami ikhlas untuk hadir di sini. Maka dengan keikhlasan kami ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah mengkasihani kami waktu kecil. Andai orang tua kami masih hidup ya Allah, muliakanlah setiap detiknya. Andai orang tua kami sudah tiada ya Allah, tolong luaskanlah kuburannya seluas beliau memandang, dan tampakkanlah surga di mana beliau bertempat tinggal. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang salih dan salihah, sedap dipandang mata, merupakan buah hati kami ya Allah, yang bisa membahagiakan kami dunia dan akhirat kelak. Dan kami yakin ya Allah, merekalah nanti yang akan menggenggam tangan kami untuk menuju surga-Mu. Dan kami yakin pula ya Allah, ketika kami nanti telah tiada dari dunia ini, merekalah yang terus istiqomah untuk mendoakan kami. Dan karena doa anak soleh merupakan amal jariah buat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh keharmonisan, penuh dengan cinta dan kasih sayang, sampai akhir hayat kami dan sampai kelak menghadap kehadirat-Mu. Engkau takdirkan kami menjadi keluarga dan bersatu di dunia ya Allah. Maka kami mengharap kepadamu ya Rabb, Engkau satukan pula kami menjadi keluarga di akhirat, yaitu di surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, jalannya para nabiyin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah, walau sedetik pun kami tidak kuat ya Allah, dan masukkanlah kami semua dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong usaikanlah ya Allah penyakit corona ini ya Allah dari muka bumi ini, agar kami bisa beribadah dengan santai, dengan senang, dengan tenang dan bahagia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratil maut. Akhirkan hayat kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.